selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Fadil. Saya berasal dari Kabupaten Cianjur, Angkatan 2, asal instansi RSUD Cimacan. Saat ini, saya akan menjadi moderator dalam diskusi isu aktual ASN mewujudkan Smart Governance. Dalam diskusi panel kali ini akan terdiri dari beberapa sesi. Yang pertama adalah mengenai perkenalan, kemudian selanjutnya mengenai implementasi, kemudian mengenai pemahaman terhadap smart governance, kemudian nanti mengenai diskusi bebas, dan terakhir kesimpulan dan penutupan. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, mari kita mulai ke dalam sesi perkenalan. Nah, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu nih, ada siapa aja peserta dari diskusi panel ini. Mungkin saya akan mempersilahkan perkenalan dimulai dari NDH 28. Baik, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andrea Ahmadi Firdaus. Saya dari Angkatan 2 dan asal instansi saya Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya, Baik, saya Muhammad Mardiullah, Angkatan 2 Cianjur. Saya dari instansi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur. Terima kasih. baik. Selanjutnya, Ya, saya Evi Devianti dengan asal instansinya dari RSUD Cimacan. baik. Selanjutnya, Saya Siti Nur Aisyah, asal instansi Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur. oke, baik. Jadi setelah kita tahu asal instansi dan berbagai macam peserta ini ternyata terdiri dari instansi yang berbeda-beda. Mungkin di sinilah nanti akan kita melihat adanya sudut pandang yang berbeda dan juga ide-ide yang berbeda. Oke, baik. Selanjutnya kita harus mengetahui dulu nih bahwa pada saat ini perkembangan zaman ini terus maju dengan cepatnya dan secara sadar tidak sadar kita terus dituntut untuk terus berinovasi, terutama dalam pelayanan. Dalam hal ini kita sebagai ASN kita memiliki tuntutan dalam pengembangan pelayanan kita agar menjadi pelayanan yang prima. Dalam perkembangan zaman ini, sekarang sudah masuk ke dalam era industri 5.0, di mana segala sesuatu harus serba cepat, tepat, dan harus puas karena sekarang ini masyarakat ini benar-benar adalah konsumen utama kita dan kita sebagai pelayan kita harus siap. Oleh karena itu ada terobosan yaitu mengenai smart governance. Smart governance ini perlu diterapkan dalam ruang lingkup institusi ataupun ruang lingkup daerah Kabupaten Cianjur. Nah, sebelum lebih jauh lagi kita harus tahu nih, apa sih smart governance itu? Mungkin saya akan menanyakan ini untuk dijadikan bahan diskusi kepada peserta panel diskusi. Baik, dipersilahkan kepada para peserta yang ingin menyampaikan apa itu smart governance. Baik, dipersilahkan kepada Ibu Siti Nuraisa untuk menyampaikan pendapat. Menurut saya, smart governance adalah tata kelola dan tata pamung pemerintahan daerah yang baik dengan terus meningkatkan kualitas birokrasi melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Terima kasih. Mungkin Oke, ada baik. yang Nah, mungkin ada dari teman-teman yang lain, dari peserta yang ingin menyampaikan apa itu smart governance, dipersilahkan. Baik, silahkan Kang. Izin menyampaikan, kalau menurut saya smart governance itu suatu bentuk kemampuan pemerintah dalam membuat atau merumuskan kebijakan berbasis pada dukungan teknologi dan juga tata kolaboratif. Tata kolaboratif ini kan cakupannya ada 3. Ya, pertama yaitu multi level, bisa juga dengan lintas sektor, baik itu antar provinsi, kabupaten, kota, atau juga melibatkan pihak-pihak atau stakeholder dari swasta. Mungkin sekian. Oke, baik. Ternyata secara umum saya dapat melihat bahwa pada prinsip smart governance ini intinya adalah bagaimana adanya reformasi, birokrasi, dan informasi dan tata kelola pada suatu instansi atau pemerintahan yang berdasarkan kepada IT atau teknologi terbaru. Nah, baik. Untuk selanjutnya, sepertinya kita harus mengetahui nih,
apa saja sih implementasi atau pengaplikasian yang telah dilakukan mengenai smart governance di institusi masing-masing ataupun di ruang lingkup wilayah Kabupaten Cianjur. Mungkin saya akan persilahkan kepada peserta diskusi untuk menyampaikan apa saja yang sudah dilakukan di instansi masing-masing ataupun di lingkungan Kabupaten Cianjur yang teman-teman ketahui. Baik, saya persilahkan untuk teman-teman untuk menyampaikan pendapatnya, silahkan raise hand terlebih dahulu. Baik, silakan Ibu Evi Devi, silakan menyampaikan. Ya, sebelumnya saya asal instansinya dari RSUD Cimacan. Nah, di RSUD Cimacan sendiri sudah mulai menerapkan beberapa sistem guna mendukung smart governance ini. Ada aplikasi yang pertama, namanya Tertimah, kepanjangan dari daftar TIMAH, itu adalah aplikasi pendaftaran online untuk pasien sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan pendaftaran. Nah, selanjutnya ada sistem absensi melalui aplikasi dengan nama Si AA Manjur. Nah, aplikasi ini aplikasi absensi rutin yang digunakan oleh para pegawai. Hanya saja untuk aplikasi ini masih kurang optimal karena di beberapa waktu, mungkin di waktu pulang dan datang dengan akses yang banyak, sangat sangat terkendali untuk aksesnya gitu. Jadi belum begitu optimal untuk penerapannya yang aplikasi absensi ini. Mungkin itu yang aplikasi atau penerapan guna mendukung smart governance di RSUD Cimacan. Oke, baik, terima kasih Ibu Evi atas pendapatnya dan pengalamannya yang dilakukan di RSUD Cimacan. Mungkin di antara peserta panel ini ada yang ingin menanyakan mengenai penerapan atau aplikasi smart governance yang telah dilakukan di instansi Ibu Evi, silakan. Izin menanya, Baik, silakan. Ibu Epi, untuk aplikasi Tartimah, jika saya ingin berobat ke RSUD Cimacan, tapi rumah saya berada jauh dari RSUD Cimacan, apakah itu bisa menggunakan aplikasi Tartimah atau harus datang langsung ke RSUD Cimacan? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andre atas pertanyaannya. Silahkan Ibu Evi mungkin untuk dijawab. Oke, kalau untuk jarak mungkin tidak bermasalah ya mau di sekitar Cimacan atau tidak, hanya saja yang bisa mengakses Tatima ini adalah pasien-pasien yang sudah memiliki nomor medical rekam medis. Jadi pasien yang sudah pernah berobat di RSUD Cimacan. Nah, untuk yang baru atau misalnya belum pernah sama sekali, harus daftarnya langsung ke rumah sakit dan belum bisa mengakses Tatima tersebut. Karena di aplikasi tersebut harus menginput atau memasukkan nomor rekam medis pasien tersebut. Oke, baik. Bagaimana Pak Andre? Apakah sudah puas dengan jawaban dari Bu Evi? Sudah puas, Pak? Terima kasih. Oke, baik. Ada dari teman yang lain yang ingin menanyakan kepada Ibu Evi, dipersilahkan. Oke, silakan kepada Ibu Siti Nuraisa untuk menanyakan pertanyaannya. Untuk aplikasi absennya itu melalui ponsel atau kenapa masih belum optimal gitu? Karena kalau ponsel kan semuanya insya Allah punya ya sekarang. Oke, baik. Silakan Ibu Evi untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Siti Nuraisa. Oke, kalau untuk aplikasi absensi tersebut, ya aksesnya itu melalui handphone, tapi bukan belum opsionalnya itu karena bukan dari penggunaan handphonenya, karena kayaknya semua pegawai rumah sakit sudah memiliki handphone, hanya saja dari si sistemnya sendiri, dari aplikasinya sendiri ketika jam pulang atau jam datang, karena banyak yang akses mungkin seperti itu, jadi sulit diakses si aplikasi tersebutnya gitu. Jadi mau login aja kadang nggak bisa karena aksesnya banyak yang mengakses mungkin seperti itu. Oke, baik. Sudah puas ya Ibu Siti Nuraisa? Ya, sudah. Baik, oke, selanjutnya mungkin kita akan mencoba menanyakan juga implementasi dari smart governance ke instansi lain. Dipersilahkan kepada peserta panel untuk raise hand dan menceritakan mengenai apa yang sudah dilakukan di instansi peserta.
Baik, silakan. Izin, untuk aplikasi di tempat kerja saya ada aplikasi yang bernama Sampurasun. Aplikasi ini adalah sistem pelayanan dan perizinan dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur perihal aktivitas pengajuan rekomendasi izin tenaga kesehatan dan aktivitas pengajuan rekomendasi seperti PIRT, PKRT, toko alat kesehatan, dan apotek. Untuk kelebihannya tersendiri, aplikasi ini membuat para stakeholder menjadi lebih mudah karena bisa diakses melalui website. Tetapi untuk kekurangannya, aplikasi ini kurang disosialisasikan kepada seluruh masyarakat Cianjur yang ingin mengajukan izin-izin, baik izin PIRT maupun izin apotek. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparannya. Kepada peserta lain, dipersilakan jika ada pertanyaan, silakan raise hand dan untuk menanyakan langsung kepada Pak Andre. Baik, silakan. Baik, mungkin hal yang ingin saya tanyakan ke Pak Andre terkait dengan aplikasi Sampurasun tadi. Untuk proses perizinan itu memakan waktu berapa lama biasanya, sama jenis produk atau makanan apa saja yang bisa dapat sertifikat atau izin dari aplikasi tersebut? Ya, silakan untuk dijawab. Baik, untuk untuk berapa lamanya itu berkisar dari 1 minggu sampai 1 bulan, tergantung dari pengecekan langsung saat pengajuan rekomendasi yang akan dikeluarkan. Kemudian untuk makanan-makanan yang diperbolehkan itu ada beberapa jenis. Saya sebutkan 3 saja. Ada hasil olahan daging kering, kemudian hasil olahan kelapa, dan juga hasil olahan minuman serbuk. Untuk yang lainnya masih banyak, tapi mungkin untuk sedikitnya itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Kepada Kang Mardi, apakah sudah puas? Untuk jawabannya sudah memuaskan dan sudah jelas juga. Terima kasih Pak Andre. Oke, baik. Selanjutnya, kita akan ke instansi selanjutnya untuk memaparkan implementasi dari Smart Governance. Persilahkan. Ya, baik, silakan. Saya di instansi sekretariat daerah Kabupaten Cianjur. Adapun penerapan smart governance di sana, di antaranya saya akan sebutkan 2. Yang pertama itu adalah tentang mengunggah produk hukum yang dibuat di Cianjur ke JDIH atau Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, sehingga masyarakat dapat mudah mengakses bila ingin mengetahui peraturan apa saja yang berlaku di Cianjur atau peraturan yang dibuat bupati, seperti itu. Yang kedua, ada absensi dengan aplikasi namanya Kecapi. Aplikasi ini bisa untuk membuat absensi lebih mudah gitu, karena bisa dilakukan di smartphone, dan juga untuk double check ya apakah benar gitu di absensi secara face print dan secara aplikasi. Jadi ada dua absensi, jadi bisa lebih ada double check untuk pegawainya. Terima Oke, kasih. baik. Silakan kepada peserta panel jika ingin menanyakan pertanyaan kepada Ibu Siti Nuraisyah. Izin bertanya, Pak, kepada Baik, Ibu silakan. Siti Nur Aisyah. Untuk aplikasi JDIH, apakah mengupload tentang peraturan-peraturan hukum perihal kesehatan untuk daerah Kabupaten Cianjur? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk produk hukum misalnya tentang kesehatan itu lebih ke, karena jadi itu lebih ke peraturan. Jadi jika peraturan tentang tentang kesehatannya sudah level peraturan yang buat Kabupaten Cianjur, itu pasti ada di JDIH. Tapi kalau untuk levelnya yang masih peraturan kepala dinas itu belum ada. Misalnya tentang COVID, penanganan COVID mungkin aja kan dibuat peraturan oleh bupati gitu. Nah, itu
ada di JDIH. Tapi kalau ini untuk dari kepala dinas itu belum ada. Terima kasih. Oke, baik. Apakah Pak Andre sudah puas dengan jawaban dari Ibu Siti Nuraiza? Sudah puas, Pak. Terima kasih. Oke. Apakah ada yang ingin menanyakan lagi dari peserta diskusi panel? Oke, jika tidak ada, kita ke instansi selanjutnya. Dipersilahkan. Ya, baik, silakan. Baik, terima kasih. Untuk di instansi saya yaitu Badan Pendapatan Daerah terkait dengan pemanfaatan teknologi dan informasi, sudah ada namanya sistem FITEK. Sistem FITEK ini salah satu manfaat dan kegunaannya yaitu bisa mempermudah wajib pajak dalam melakukan pelaporan. Jadi tanpa harus datang ke kantor, wajib pajak dapat melaporkan di rumah dengan syarat harus terkoneksi dan terhubung ke internet. Untuk hal tersebut salah satunya manfaatnya. Terus yang kedua juga bisa wajib pajak mengecek bukti pembayaran pajak, khususnya pajak bumi dan bangunan. Jadi apabila wajib pajak merasa memang sudah melakukan pembayaran untuk tahun-tahun tertentu, dapat juga mengecek di sistem tersebut. Untuk kekurangannya sendiri, masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui terkait dengan sistem tersebut dan masih kesulitan. Mungkin dari kami harus memaksimalkan dan mengoptimalkan sosialisasi lebih ke wajib pajak. Mungkin sekian. Oke, baik. Terima kasih kepada Mardi. Kemudian kepada para peserta, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk raise hand. Baik, silakan Ibu Evi. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kemarin kan misalnya nih, di FITEK itu yang bisa kita laporkan atau bisa kita cek itu jenis pajak apa saja ya? Oke, baik. Silakan Kak Mardi untuk dijawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi sebelum saya menjawab ke pertanyaan tersebut, untuk diketahui bersama juga kalau dalam pajak ini terdapat dua jenis, yaitu pertama menggunakan self-assessment dan yang kedua yaitu office assessment. Kalau self-assessment itu kita menetapkan nilai pajak berdasarkan pada pelaporan individu atau dari wajib pajak. Sedangkan office itu kita yang menetapkan sendiri melalui penilaian dan verifikasi lapangan. Kalau terkait dengan pertanyaan tadi, untuk sektor pajak yang dapat dilaporkan mungkin diantaranya yaitu pajak hotel, pajak restoran, dan terkait dengan office yang kita tetapkan yaitu pajak bumi dan bangunan. Jadi wajib pajak ini untuk pajak hotel dan pajak restoran dapat melaporkan di setiap bulan pada minggu-minggu pertama begitu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu Evi, apakah sudah puas dengan jawabannya? Oke, baik. Dari peserta lain ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Oke, baik. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya mungkin melihat ternyata penerapan smart governance yang telah dilakukan di institusi masing-masing dan dilakukan di ruang lingkup Kabupaten Cianjur ini ternyata sudah cukup banyak. Cukup banyak inovasi dan juga bagaimana caranya agar mempermudah birokrasi dan mempermudah akses informasi melalui pemanfaatan dari teknologi. Nah, namun mungkin kita nanti akan membahas lebih dalam lagi. Sebenarnya smart governance ini apakah sepenting itukah untuk segera diterapkan di kabupaten kita, di Kabupaten Cianjur ini? Dan se-urgent itukah? Dan saya mungkin hanya ingin tahu nanti dari diskusi panel selanjutnya mengenai pendapat dari masing-masing peserta, khususnya dari sudut pandang peserta. Namun sebelum kita beranjak ke sesi selanjutnya, ada sesi jeda terlebih dahulu di mana akan ada iklan yang akan lewat.
Ya, baik. Kita kembali lagi ke diskusi panel atau diskusi isu aktual, ASN mewujudkan smart governance. Pada sesi sebelumnya kita sudah membahas mengenai pemahaman terhadap smart governance dan juga mengenai implementasi smart governance yang dilakukan di instansi masing-masing di lingkungan Kabupaten Cianjur. Nah, pada diskusi bebas kali ini, kita akan mengangkat isu mengenai smart governance di ruang lingkup Kabupaten Cianjur. Apakah itu perlu atau tidak? Dan jika perlu bagaimana? Dan jika tidak bagaimana? Baik, saya persilahkan kepada para peserta untuk mengemukakan pendapatnya masing-masing dengan cara raise hand terlebih dahulu. Baik, silahkan. Oke, baik. Ibu Evi, silahkan untuk menyatakan pendapatnya. Oke, untuk penerapan smart governance perlu atau tidak sih sebenarnya seperti itu ya? Menurut saya tetap diperlukan karena sudah jelas untuk sekarang ini perkembangan teknologi sangat pesat. Harus mulai diterapkan atau mulai dicari inovasi lain untuk penerapan smart governance ini karena untuk sistem seperti teknologi atau aplikasi atau website butuh waktu lama untuk kita memastikan website tersebut atau aplikasi tersebut berjalan secara optimal atau mempermudah pelayanan gitu, tidak banyak masalah atau yang lainnya. Jadi trialnya harus lebih sering karena untuk teknologi informasi ini kan banyak faktor yang menghambat, banyak faktor yang menjadi penghambatnya juga seperti itu. Jadi harus mulai bisa diterapkan sedikit-sedikit dengan sosialisasi yang lebih banyak dan diusahakan ada satu wadah atau misalnya satu tempat untuk menampung beberapa pengaplikasian smart governance ini. Jadi aplikasi-aplikasi yang dari tadi ada di RSUD Cimacan, ada di Sesda, ada di Dinkes, ada di Bapenda, diharapkan ada di satu tempat gitu, supaya masyarakat pun mudah untuk mengakses dan sosialisasinya pun jadi lebih mudah, nggak harus sendiri-sendiri nih sosialisasinya. Kita bisa barengan sosialisasi wadah tersebut, isinya ada A, B, C, dan D gitu. Nah, itu mungkin bagian dari kolaboratifnya juga untuk penerapan smart governance mungkin seperti itu. Oke, baik. Silahkan kepada peserta selanjutnya. Oke, silahkan. Bu. Kalau saya ingin lebih bertanya ya, karena ini kan diskusi ya forumnya, menurut kalian apa sih yang perlu ada di Cianjur gitu, untuk menjadi smart government atau smart city gitu, karena salah satu itunya smart government adalah smart city kan, dan apa saja sih menurut kalian yang Cianjur harus mulai ada ini gitu untuk menjadi kabupaten yang smart. Ini diskusi aja, silahkan teman-teman. Oke, silahkan. Ada yang menjawab, silahkan. Oke, silahkan Kak. Mungkin kalau menurut saya ini Cianjur mungkin sudah banyak yang menerapkan berbagai sistem digital begitu ya, tapi berdasarkan pada mungkin asal saya juga kan dari kota Tangerang Selatan yang berdekatan juga dengan Jakarta begitu ya. Mungkin hal yang masih harus ditingkatkan lagi dari segi transportasi mungkin ya. Saya masih melihat ini dari Kabupaten Cianjur masih terutama terkait pada angkutan umum yang masih kadang menyebabkan kemacetan atau keruwetan pada jalan. Mungkin bisa dilakukan tata kelola yang rapi dengan sistem-sistem digital. Kalau dibandingkan dengan kota Tangerang Selatan atau mungkin ibu kota Jakarta telah menerapkan untuk transportasi ini namanya sistem Jaklingko gitu ya. Jadi sistem transportasi yang terintegrasi. Jadi ada terminal-terminal tertentu yang untuk pembayarannya sendiri udah dapat dengan satu kartu gitu ya. Jadi kita tanpa harus pindah-pindah kartu lagi. Jadi satu kartu ini bisa digunakan untuk KRL, untuk Transjakarta atau untuk angkutan umum lainnya gitu ya. Nah, mungkin Cianjur ini dapat meningkatkan dari segi transportasi tersebut. Oke, baik. Terima kasih Kang Mardi. Baik, silahkan Ibu Evi tadi yang menyampaikan pendapatnya. Ya, kalau saya seperti yang tadi saya utarakan sebelumnya, jadi menurut saya Cianjur ini masih butuh tempat atau wadah yang
eh, bisa mengakomodir semua aplikasi-aplikasi yang sudah diterapkan di instansi-instansi sendiri gitu. Seperti saya juga asalnya bukan dari Cianjur ya, saya dari Bandung. Nah, di Bandung itu ada satu website, dia berisi berbagai macam aplikasi yang misalnya dinas kesehatan atau dinas kependudukan, dia ada di situ gitu. Jadi kita hanya mengakses satu website tersebut untuk tahu semua halnya gitu. Mungkin itu aja sih untuk sosialisasi juga jadi lebih mudah kalau seperti itu. Itu aja komentar. Oke, berarti dari diskusi ini sebenarnya dapat saya simpulkan ternyata smart governance itu penting untuk segera diterapkan. Namun mungkin dengan beberapa pertimbangan, di mana eh, hal-hal yang sudah ada yang masih kurang itu harus terus disempurnakan dan diperbaiki lagi dan dilengkapi lagi, dan mungkin ini nanti hubungannya dengan masalah anggaran dan juga fokus pada pembangunan daerah. Karena bukan hanya isu smart governance saja yang kita hadapi, tetapi banyak isu-isu lain seperti pendidikan, kemudian perekonomian, dan juga isu-isu kesehatan yang saat ini masih menjadi problem di wilayah Kabupaten Cianjur. Oke, dari kesimpulan, diskusi ini saya dapat melihat bahwa smart governance ini, dapat menjadi, inovasi dari sebuah tata kelola informasi dan juga birokrasi dengan berdasarkan, teknologi informasi atau IT. Kemudian inovasi di masing-masing institusi sudah banyak dilakukan, namun sayangnya belum ada kolaborasi yang nyata yang sudah dilakukan antar institusi untuk dibuat dalam satu wadah untuk Kabupaten Cianjur. Nah, oleh karena itu mungkin nanti kita sebagai ASN selanjutnya akan, membuat sebuah terobosan ataupun kita akan, mengusulkan ide-ide kita untuk, bagaimana caranya agar smart governance ini bisa terintegrasi dan kolaborasi antar institusi. Mungkin, itu, hasil dari diskusi panel pada saat kali ini. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga bermanfaat bagi lingkungan di sekitar kita. Sebelumnya saya ingin memohon maaf apabila saya ada salah kata. Terima kasih atas, waktu yang telah disediakan oleh para peserta dan juga terima kasih kepada para penonton yang nanti akan melihat diskusi ini. Ya, baik, saya akan tutup saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.